tujuan kami ya melalui kegiatan ini agar anak-anak kita ya walaupun dari berbagai provinsi, nah mereka sudah mulai bisa menunjukkan diri, mereka menguasai bahasa selain bahasa Indonesia sendiri ya, nah termasuk mungkin bahasa Mandarin atau kita katakanlah mungkin bahasa Roma, bahasa Ke, Hokkien dan sebagainya. Nah saya rasa itu sebenarnya tidak merugikan kita Indonesia karena itu kan mentandakan majemuk. Iya. Jadi majemuk itu kalau berbagai budaya, variasi itu malah bagus. Jadi kita Indonesia bisa makin maju kalau menurut saya. Nah, Pak, kita ini kalau betul ini yang keberapa kali diadakan oleh lembaga ini Pak, bahasa kerja sama bahasa Tiongkok? Pertama. Iya, ini boleh kata pertama lah. ini yang pertama. Pertama dari kedutaan. Kami mulai dari kedua sampai sekarang. Oh, ini yang pertama untuk kedutaan ya. Kalau betul Pak ini kan dari SD, SMP, SMA, mahasiswa yang kalau salah ya. Artinya untuk peserta-peserta sini ada berapa Pak? Berapa dari provinsi atau berapa kategori? Kita gini, kalau provinsi kita tergantung ya teman-teman di provinsi. Kalau mereka memang rasa sudah bisa lomba dari tingkat provinsi, kami sangat senang. Nah dari situ mereka kirim yang juaranya, yang unggulnya ke pusat untuk kita lomba lagi berbagai provinsi. Nah ini kan udah selesai acaranya Pak ya. Kalau betul ini yang tadi tuh yang ada berapa kategori juara tadi Pak? Yang hari ini Pak ada berapa peserta yang sekarang ini? Aduh saya belum. Tapi banyak ya. Iya, Oke Pak, kalau betul kriteria penilaiannya apa aja sih Pak? Mungkin dari gaya bahasa atau apa kalau mau tahu? Itu bahasa Mandarin ini Pak. Saya rasa gini ya. Satu tentang mereka mengenal itu bahasa Mandarin itu apa sebenarnya ya. Mau tidak mau jadi mereka mulai mengenal. Dan bahasa Mandarin itu sebenarnya di Indonesia itu kalau menurut saya itu malah bisa buat kita budaya lebih majemuk gitu. Jadi tidak merugikan kita Indonesia. Jadi nggak dikata sebagian orang kata oh itu jadi merusakkan karena ini suku lain. Malah kita banyak suku, tanda kita lebih makmur, lebih ramai. Pak, kalau betul tadi acara tadi ini dihadiri oleh siapa-siapa aja dari mana Pak? Mungkin petinggi-petinggi atau undangan-undangan dari mana aja sih Pak tadi yang hadir Pak kalau boleh tahu nih Pak? Itu terutama dari Wakil Menteri. Ya. Wakil Menteri Kebudayaan. Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan ya, terus. Lalu Dubes RRT untuk Indonesia. Oke. Lalu apa lagi ya? Itu yang saya ingat. Dan dari pusat gitu Pak ya. Ya. Oke, Pak ini kan sesuai temanya nih Pak. Ini kira-kira apa sih latar belakang diambilnya tema ini Pak untuk kegiatan Lomba Bridge Nasional China ini Pak? Apa nih? Sebenarnya temanya kami ikut di pusat ya, karena di Beijing. Karena kami ini nanti yang unggul, yang juara satu, kami akan kirim ke Beijing. Itu lomba lagi tingkat internasional dari berbagai negara. Oh, tidak akan lagi ya. Oke, Bapak. Jadi Indonesia pernah dapat yang memperoleh juara satu dunia. Tahun? Dan juara 3. Tahun berapa tuh Pak? Tapi juara 3 itu Asia. Tahun berapa? Kalau juara 1 udah lama. Juara 3 Asia itu tahun 2000 lupa lah. Oke, Bapak ini kan bahasa China itu suka tidak suka memang penting Pak, karena kan China ini termasuk kekuatan besar perekonomian di dunia nih Pak ya, China. Nah kalau betul nih Pak, ini untuk meningkatkan minat anak-anak kita atau masyarakat untuk bisa belajar tertarik mengenai bahasa Mandarin nih Pak. Nah ini gimana Pak langkah-langkah yang sudah dilakukan, program-program yang dilakukan supaya bisa disosialisasikan Pak? Artinya tidak kalah sama bahasa kayak Jepang, Indonesia sebagainya. Kan Cina kan penting juga Mandarin ya. Apa kira-kira Pak? Tapi sebenarnya kalau dari kami ya, yang bisa kami buat itu sangat minim. Antara satu lomba ini, karena yang penting itu sebenarnya mereka dalam masyarakat yang mereka itu ya, termasuk juga di dalam keluarga, itu yang penting. Walaupun
walaupun dia suku Tionghoa atau suku Jawa, kan saya banyak teman dari suku Jawa juga, mereka bahasa Mandarin nggak kalah juga. Nah itu saya senang sekali. Jadi kita tidak membedakan dia itu harus suku apa, karena bahasa ya kemana ada nggak rugi. Kalau kita bisa menguasai bahasa lebih daripada satu bahasa. Oke. Terakhir Pak, target dan harapan-harapannya dengan terselenggaranya lomba China Sprix nasional Pak, yang hari ini berjalan sukses. Apa harapan Bapak nih ke depannya Pak? Harapan saya agar anak-anak kita ya bisa lebih rajin belajar bahasa asing, antara satu bahasa Mandarin. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa asing lebih banyak, kita sebenarnya bisa lebih dapat belajar ya kelebihan dari mereka. Jadi untuk kita Indonesia, jadi Indonesia bisa lebih jaya. Siap, makasih.